A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina waja'alana ikhwanan mutahabbina abidina daimina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatu sidqin wa haqqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dari sebelum kita lahir di dunia, masih dalam kandungan ibu kita, hingga hari ini kita masih bisa menghirup segarnya udara, masih bisa bercengkrama dengan keluarga, masih bisa berpuasa dengan keadaan yang baik. Memasuki pekan pertama, 10 hari pertama, ketika kalau kita menganggap bulan Ramadan adalah sebuah tamu yang istimewa, maka diibaratkan kita baru menyuguhkan teh aja, nanti belum memberikan snack, belum menghidangkan makan, maka 10 hari pertama ini teh seperti apa yang sudah kita hidangkan? Teh yang maniskah? Teh yang pahitkah? Teh busukkah? Atau tidak menghadirkan teh sama sekali? Ramadan hari ini dalam kondisi yang sangat tidak terduga-duga, semenjak virus kecil bernama corona hadir dalam kehidupan kita. Tapi semoga kemudian kita sabar, kita tabah, dan mendapatkan hikmah dari ini semua. Yang kedua, shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, inspirator terbesar umat muslim, yang menjadi inspirasi bukan hanya bagi umat muslim, dan bagi umat-umat yang lain di seluruh dunia, yang kita kenal dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, sebagaimana yang saya jelaskan di awal, dengan sebuah wabah yang membuat semua orang takut dan khawatir. Sebuah virus kecil yang tidak terlihat oleh mata, namun penyebarannya, kehadirannya membuat dunia menjadi merana. Hingga virus yang kita kenal dengan COVID-19 ini telah hadir di hampir seluruh negara dan kawasan di dunia, dengan korban yang selalu berjatuhan setiap harinya. Sungguh suatu keadaan yang sangat tidak kita duga. Teman-teman semua, ketenangan hati adalah salah satu ciri kebahagiaan. Hati yang tenang akan mampu mengajak kita pada kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. Ada kalanya Allah sengaja menghadirkan rasa takut ke dalam jiwa hambanya lewat kejadian-kejadian yang ia alami. Contohnya, dengan hadirnya virus COVID-19 ini. Perasaan takut sebenarnya bagus bila pada tempatnya, atau bila rasa takut itu kita arahkan ke hal yang positif. Misal takut corona membuat kita jadi lebih waspada dan mawas diri. Kita jadi peduli dengan kebersihan diri dan lingkungan. Pakai masker, menjaga jarak aman, menghindari keramaian, cuci tangan,
berjemur, menjaga imunitas tubuh, dan hal lain sebagainya. Bagus pula apabila rasa takut corona itu lantas membuat kita jadi takut mati, sehingga terdorong untuk mempersiapkan diri dengan berbanyak ibadah, membuat banyak amal kebaikan, mempersiapkan bekal akhirat, dan mendekatkan diri kepada ilahi Rabbi. Bukankah seharusnya kita mempersiapkan itu? Maka Allah ingin menghadirkan hal positif lewat hadirnya virus ini. Agar apa? Agar kita semua kembali lebih dekat padanya, memperbaiki diri, melakukan upaya perbaikan diri dan lingkungan, sehingga Allah pun ridho kepada kita semua. Meskipun ada kalanya kita belum bisa mengelola rasa takut itu, sehingga rasa itu justru mendominasi diri kita dan membuat kita berperilaku negatif dan merusak. Contohnya, perilaku menimbun masker, memborong masker untuk pribadi, dan sejenisnya. Ada juga rasa takut yang mengarah kepada kecemasan karena ketidakmampuan mengelola perasaan takut yang berlebih. Ini yang akhirnya menimbulkan gejala psikomatis. Musibah yang kita hadapi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Karena adalah dari Allah. Allah kemudian menyampaikan dalam kitab-Nya yang mulia dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadnahum min 'adabi la'allahum yarji'un. Dan kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali. Oleh sebab itu, musibah atau sesuatu yang buruk mengarah kepada kita, tertimpa kepada kita, segeralah untuk bermuhasabah, introspeksi diri. Jika selama ini kita jauh dari agama Allah, maka mungkin itu adalah azab yang disegerakan. Atau jika kita selama ini lalai, itu adalah peringatan. Maka mari segeralah bertaubat pada Allah dan memperbaiki diri. Sedangkan jika kita sudah berada di atas ketaatan, maka musibah itu bisa jadi tanda kecintaan Allah yang kita coba menghadapi dengan sabar dan ridho atas takdir Allah itu. Maka jangan kemudian biarkan setan mengambil bagian lewat kesedihan dari musibah yang kita terima. Semoga kita bisa mengambil makna terbaik dari musibah ini, yang kemudian kita sadar bahwa musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keamanan. Apalagi di masa bulan Ramadan ini, ketika pahala dilipat gandakan, ketika setan dibelenggu, ketika tawaran kebaikan hadir setiap detiknya, ketika apa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang luar biasa, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Kita berdoa bersama-sama, semoga senantiasa dijadikan oleh orang-orang yang menyikapi musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik dunia maupun akhirat.
Akhirul kalam, afwan atas segala perkataan yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Semoga semangat meningkatkan dan maksimalkan ibadah, terutama dalam bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.